7 gaya rambut populer dan penjelasannya. Ini dia. Ya. Mulai. Video kali ini adalah video masih tentang rambut. Tentunya lebih ke style rambut dan gaya rambut. Oke, jadi di sini gue mau ngebahas model atau gaya rambut pria dari paling panjang segini ya, paling panjang sampai paling pendek. Nah, dan bakal gue jelasin satu persatu gaya rambutnya apa dan stylingnya gimana. Oke, next, yang pertama, gaya rambut yang pertama yang paling pendek tentunya itu adalah jarhead, seperti ini nih. Set. Nah, seperti ini. Jadi bagian sampingnya dikasih fade, mau medium fade, low fade, atau high fade. Atasnya dibikin rata satu ukuran, bisa pakai nomor 4. Nomor 4 sekitar 2 cm, yaitu 19 mili. Kalau enggak bisa diturunin lagi kalau misalkan kurang pendek. Nomor 3 sekitar 1,5 cm. Nomor 2 sekitar setengah cm, 6 mili. Nomor 1 3 mili. Kalau lu bilang ke tukang cukurnya, pasti diarahinnya ada nomornya 1, 2, 3, 4 dan hitungannya mili, bukan senti ya. Oke. Ini gaya rambut ini sangat simple tentunya. Kalau untuk jarhead ini ya, dia ini gak usah sisiran, gak usah diapa-apain juga, udah naturalnya. Jadi membentuk kerennya itu karena dari bagian sampingnya, gradasi dari pinggirnya, jadi terlihat lebih fresh ya kan, seperti gambar ini hasil potongan gua. Nah, seperti ini. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua lebih panjang dari jarhead, yaitu French crop. French crop itu yang dibikin model poni ke depan segini ya. Nah, untuk pinggirnya bisa pakai kosong juga, sama seperti jarhead, gradasi dari kosong. Bisa medium, lebih enaknya sih jangan low ya, lebih medium atau high fade untuk sampingnya. Seperti gambar ini nih. Ini hasil potongan gua. Nah, untuk bagian atasnya lu bisa bikinin tekstur dengan jatuh poni di atas alis ya kan, di atas alis ini, lalu bagian atasnya dikasih tekstur seperti ini ya. Nah, kalau ini untuk lu yang gak mau ribet tapi kerennya tentu dengan ada gradasi dari pinggir, dengan jadi ada seninya gitu. Nah, untuk atasnya stylingnya cukup diacak-acak aja, cukup diacak-acak kayak gini, lebih buat ke tekstur rambut ya, seperti itu. Cocok buat kalian yang gak mau ribet. Nah, buat stylingnya pakai hair powder lebih jos, pakai hair powder ya. Hair powder itu bikin rambut bervolume sama bertekstur juga. Enaknya kalau hair powder itu tidak lengket di tangan sama tidak lengket juga di rambut. Oke, next yang ketiga, lebih panjang dari French crop, yaitu model spiky atau paukau itu, atau mungkin tintin lah ya, bahasa dulunya lah ya. Dia lebih ke tekstur juga sebenarnya ya, cuman lebih mengarah ke atas. Untuk bagian pinggirnya bisa dikasih fade atau nggak terlalu tipis juga bisa, tergantung keinginan dan menyesuaikan dan bentuk kepala kalian. Intinya jangan sampai menjadi bulat seperti tahu bulat digoreng dadakan. Oke, lanjut. Oh ya, untuk stylingnya enaknya silet yang kering juga ya, kalau pakai powder, kalau enggak pakai clay wax, atau kalian yang suka kelihatan basah bisa juga pakai gel atau pomade water base ya. Dengan style rambutnya seperti ini, dari belakang arahin ke depan lalu dinaikin. Ada style Messi, kalau misalkan yang kelihatan basah ya pasti lebih kayak klimis gitu ya baiknya ya, tapi lebih cocoknya stylingnya pakai jari sih.
naturalnya lebih dapat lah ya. Oke, next yang keempat yaitu potongan sejuta umat. Kenapa sejuta umat? Karena rata-rata orang Indonesia dan orang-orang di belahan dunia ini suka dengan dan lebih memilih itu untuk jaga aman, cari aman, karena pasti cocok untuk semua wajah. Itu side part atau belah pinggir. Ada yang belah pinggir ke kanan, belah pinggir ke kiri. Itu tergantung dari keseruan ini. Kalau gue kayaknya ya ini ke kanan ya, dan dapat volumenya juga. Nah, bisa divariasiin dengan volume seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Next, yang kelima. Yang kelima lebih panjang dari side part adalah slick back. Apa itu slick back? Di slick dengan bebek? Bukan tentunya. Slick back itu adalah potongan. Kalau samping bisa dikasih tipis atau terlalu tipis, itu nggak masalah lah ya, sesuai selera Anda. Intinya slick back itu lebih ke, namanya juga slick back kan, sisir ke belakang semua. Seperti ini nih gambarnya. Ini hasil potongan gue juga ya. Jadi dia dari sini styling sampai ke belakang sini. Jadi bagian sini harus panjang, terutama di sini nih. Bagian sini harus panjang, jadi bisa ditarik ke belakang kayak gini. Nah, itu style buat slick back, lebih panjang dari side part ya. Oke, next. Yang ke-6. Yang ke-6 adalah classic cut atau long trim. Long trim itu, long tuh panjang di trim. Itulah. Jadi long trim tuh lebih ke, dia potongannya lebih natural lah ya, memakai gunting dengan tujuan sisi samping ini nggak terlalu tipis, atas juga nggak terlalu tipis, nggak terlalu pendek juga ya, dengan tujuan dia si samping ini masih panjang buat bisa disisir ke belakang. Nah, semuanya ke belakang kalau buat long trim itu ya, rata-rata. Intinya si samping ini bisa disisir ke belakang, model-model klasik lah ya. Itu cocok buat orang-orang kantoran yang bisa kelihatan lebih rapi, dan cocoknya pakai pomade yang water base, lebih kelihatan basah. Mungkin yang suka lebih lengket banget bisa pakai oil base, bisa. Oke, next yang terakhir, ke-7. Yang ke-7 ini gaya rambut ala Korea maksudnya. Nah, itu lagi tren zaman-zaman sekarang. Itu comb hair atau curtain, atau lebih ke middle part ya, di kebelah dua lah ya. Nah, itu rambut lebih panjang ya, bisa nyampe segini. Cuman untuk bagian samping pasti jangan terlalu tipis supaya lebih connect sama yang atas. Ngebelah dua gini, lebih ngebelah lah ya. Kalau koma kan harus dia membentuk tanda baca koma seperti ini. Kalau curtain dia keluar gitu, kontok. Pokoknya intinya lebih ke ngebelah gitu ya, model ala Korea kayak gitu. Nah, itu harus panjang juga rambutnya. Tapi kalau samping bisa dikombinasiin juga, sampingnya bisa tipis juga. Cuman lebih enaknya dan lebih bagusnya nggak terlalu tipis, masih kelihatan hitam lah ya. Jadi ketika si ininya jatuh dia pas gitu, nggak disconnect. Ada juga sih model yang disconnect, cuman kalau menurut gua kurang cocok kalau buat disconnect itu ya. Lebih cocoknya yang natural aja. Ketika pas si rambut atas jatuh, ngebelahnya itu pas gitu di bagian sininya. Jadi si samping ini jangan terlalu tipis. Untuk stylingnya pakai hair powder aja, lebih natural jadi kelihatannya, ada tekstur sama ada volumenya. Cocoknya buat rambut yang lurus agak ngembang ya, enak itu. Dan ada variasinya juga, sama kayak tublok itu panjang ya. Tublok itu lebih ke ini, ke depan lah ya, seperti inilah kurang lebih lah ya. Tetap atasnya di bagian agak tebal, cuman si poninya dibikin lebih agak ngerata gitu ya, bisa di pas alis, di bawah alis,
atau bahkan enggak sih kalau kena mata karena mengganggu ya, lebih cocoknya seperti ini, dipas alis lah ya mentoknya ya. Nah untuk stylingnya dia pakai hair powder juga, lebih natural dan lebih bervolume dan bertekstur. Stylingnya enak, tinggal dibikin tekstur di bagian sininya. Nah itu dia 7 gaya rambut populer yang harus lo coba. Intinya satu, lo mau milih gaya rambut apapun, yang penting itu adalah lu nya pede, percaya diri. Percuma bagus kalau lu nya nggak pede ya kan. Jadi bisa disesuaikan dengan barber kalian. Oke, yang lebih tepat kalau mau potongan sesuai dengan hasil ekspektasi kalian, perlihatkan ke barber foto gambar cukuran yang pengen kalian bikin. Nah itu lebih cocok daripada kalian bertele-tele ngobrol sana sini, tukang cukur bisa pusing juga ya kan. Belum apa-apa set, wah ini ketipisan. Nah, kan? Itu yang sering terjadi karena miskomunikasi, maksudnya kayak gimana jadinya kayak gimana. Jadi lebih baiknya lu kalau misalkan ke barbershop nunjukin foto hasil cukuran yang lu pengen, bisa foto artis kayak foto siapa kayak. Nah kayak gitu. Sekian dulu videonya. 7 rambut gaya populer ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, dan intinya satu, harus disesuaikan sama bentuk kepala dan bentuk muka. Jadi jangan sampai terlihat bulat. Nah, harus pas gitu ya. Jadi standarisasi potong rambut itu dilihat di samping enak, dilihat di depan enak, di belakang enak, dan semuanya enak, tapi bukan susu cap enak. Oke, gua Napi pamit undur diri, tapi bukan undur-undur. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Thank you.